Halo guys, kembali lagi di Hot News 99. Di sini aku bakalan membahas suatu topik yang lagi ramai nih diperbincangkan. Tapi aku nggak akan sendiri, aku akan ditemani oleh dua rekan aku, yaitu ada Bari dan juga ada Okta. Nah, hari ini kita bakalan bahas topik yaitu pangan fungsional. Nah, pangan fungsional itu apa sih, Bar? Jadi, pangan fungsional adalah makanan-makanan yang mengandung komponen-komponen bermanfaat untuk meningkatkan fungsi-fungsi fisiologis pada tubuh. Yap, betul banget. Jadi, pangan fungsional itu memberikan tambahan manfaat kesehatan di samping fungsi dasar gizi pangan itu sendiri. Tetapi perlu diingat ya bahwa bukan untuk mengobati ya guys. Nah, hari ini pangan fungsional apa nih yang mau kita bicarain? Nah, jadi hari ini kita akan ngomongin tentang jamu beras kencur. Yes, kalian nggak salah dengar kok. Kenapa jamu beras kencur? Karena dengar minuman ini berpotensi sebagai minuman fungsional. Bener banget nih guys, kenapa? Karena beras kencur mengandung senyawa bioaktif dari kencur itu sendiri dan beberapa bahan lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Senyawa bioaktif. Senyawa apa lagi nih? Nah, kandungan dalam makanan selain karbohidrat, protein, dan lemak, ada juga senyawa-senyawa yang cenderung tidak dominan, seperti senyawa bioaktif. Nah, bioaktif ini adalah metabolit sekunder yang diproduksi oleh tanaman. Biasanya merupakan golongan alkaloid, terpenoid, dan juga fenolit. Nah, senyawa bioaktif ini ada yang berfungsi sebagai antibakteri, anti kanker, antiinflamasi, dan antioksidan. Oke, kalau gitu balik lagi ke topik kita kali ini. Gimana sih cara pembuatan beras kencur? Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita mulai. Kita siapkan jahe geprek, gula merah, gula pasir. Ini kencur sudah saya cuci bersih dan juga beras ya. Nanti bahan-bahannya ini air 1,5 liter. Bahan-bahannya saya tulis di deskripsi box ya. Yang pertama kita didihkan air, kita rebus air terlebih dahulu. Kita masukkan bahan-bahannya, jahe geprek ini, gula merah. Ini semua sesuai selera ya teman-teman. Ini gula pasir saya pakai 5 sendok makan. Untuk gula merahnya sekitar 75 gram. Kita aduk hingga semua tercampur rata dan biarkan mendidih ya. Ini sudah mendidih, kita bisa matikan apinya. Kemudian sambil menunggu dingin, kita blender kencur dan juga beras yang sudah saya rendam kira-kira 1 jam ya. Ini pakai air matang ya teman-teman, karena nanti akan kita campur dengan larutan gula yang tadi sudah kita buat. Jadi ini kita memblendernya pakai 1 gelas air matang. Kita blender hingga semua halus. Kemudian kita saring larutan gula yang tadi sudah kita buat ya. Seperti ini. Kemudian kita bisa campur ya nanti dengan blenderan dari beras merah dan juga kencurnya. Kita campur hingga rata seperti ini. Kita lakukan hingga semua selesai. Pastikan semua air habis ya teman-teman. Nah, kita campur semua sekali seperti ini. Kita bisa menuangkan pada botol ya teman-teman. Seperti ini, bisa juga sebagai ide jualan. Nah, Jadi gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan cara pembuatan jamu beras kencur? Jadi yang perlu disiapkan oleh teman-teman semua adalah 3 hingga 5 ruas jahe yang sudah digeprek, 70 hingga 100 gram gula merah, 5 sendok makan gula pasir, 100 gram kencur yang sudah dicuci bersih, 50 gram beras yang sudah dicuci dan direndam selama 1 jam, dan 1,5 liter air. Dan untuk lebih detailnya, teman-teman bisa langsung cek di formularium ramuan obat tradisional Indonesia. Karena untuk bahan-bahan pembuatan jamu beras kencur sendiri telah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oh iya, BTW, tadi kita udah bahas tentang potensi dia sebagai pangan fungsional. Sebenarnya gimana sih maksudnya? Secara umum, minuman beras kencur ini dapat meningkatkan kesehatan seperti memberikan efek hangat pada tenggorokan, kemudian memulihkan stamina, menghilangkan sembelit, meningkatkan nafsu makan, dan juga meningkatkan sistem imun. Kemudian untuk potensinya sebagai pangan fungsional, yuk lihat video selanjutnya.
Beras kencur adalah produk herbal terstandar dari rimpang segar kencur. Potensinya sebagai pangan fungsional berhubungan dengan kandungan senyawa bioaktif dalam kencur terutama esensial oilnya. Etil P-metoxycinamate dan transetilcinamate merupakan senyawa utama yang sangat penting pada kencur. Bioaktivitasnya membuktikan fungsi kencur sebagai anti kanker, antioksidan, antiinflamasi, analgesik, dan antibakteri. Oke guys, jadi itu tadi yang bisa kita jelaskan. Terima kasih udah ikutin kita sampai akhir video ini. Sampai berjumpa di episode Hot News 99 selanjutnya. Bye!